Ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi membantah rumor anaknya bakal bergabung dengan Inter Miami milik David Beckham ketika meninggalkan PSG. Saat ini Messi masih terikat kontrak dengan PSG sampai musim panas 2023. Klub ibu kota Prancis juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya setahun lagi. Meski masih lama, akan tetapi spekulasi soal masa depan Messi sudah berhembus kencang. Sejumlah destinasi disebut akan menjadi klub Messi selanjutnya, termasuk Ops kembali ke Barcelona. Baru-baru ini muncul rumor dari DirecTV Sports yang mengklaim bahwa Messi akan bergabung dengan Inter Miami ketika kontraknya bersama PSG habis tahun depan. Namun, rumor ini dengan tegas langsung dibantah oleh Jorge Messi. Leo belum memutuskan masa depannya, ujar Jorge kepada Le Parisien. Dan jika Leo Messi telah berpapasan dengan David Beckham dalam beberapa jam terakhir, itu hanya sebagai bagian dari masa tinggal PSG di Doha di mana mantan gelandang Inggris itu berperan sebagai duta untuk Piala Dunia berikutnya di Qatar. Selain bergabung sebagai pemain, DirecTV Sports juga mengabarkan bahwa Messi nantinya akan mengakuisisi saham Inter Miami sebesar 35%. Inter Miami pun memilih untuk tak memberikan banyak komentar terhadap rumor merapatnya Messi ke klub mereka. Sesuai dengan kebijakan klub, Inter Miami CF tidak mengomentari rumor soal Messi. Zlatan Ibrahimovic pernah mengantarkan Inter Milan meraih Scudetto di pekan terakhir Serie A. Mampukah ia mengulangi kisah yang sama, kali ini bersama AC Milan? Pada tanggal 18 Mei tahun 2008, Giornata terakhir Serie A 2007-2008 digelar. Inter yang tengah memimpin klasemen sementara Serie A dengan 82 poin dari 37 laga bertemu Parma, sedangkan AS Roma yang ada di posisi kedua dengan selisih 1 poin melawan Catania. Sama-sama menghadapi tim papan bawah, Inter jelas diunggulkan ketimbang Roma untuk meraih gelar juara. Namun situasi di lapangan tidaklah semudah itu. Saat babak pertama tuntas, skor laga Parma versus Inter masih 0-0, sedangkan di Stadion Angelo Massimino, Roma unggul 1-0 atas tuan rumah Catania. Secara matematis, Roma naik ke puncak klasemen dan tinggal berjarak 45 menit dari titel Scudetto. Dalam situasi itu, Mancini memasukkan Ibrahimovic di babak kedua. Pemain asal Swedia ini memang dicadangkan karena belum fit 100% akibat cedera, bahkan sudah absen di 6 laga terakhir Serie A sebelum melawan Parma. Namun apa boleh buat, Mancini butuh sentuhan magis Ibrahimovic. Perjudian pun dilakukan, namun hasil akhirnya berbuah manis. Ibrahimovic berhasil mencetak 2 gol di babak kedua, membuat Inter menang 2-0. Apapun hasil yang diraih Roma sudah tak penting lagi. Nerazzurri pun mengunci gelar Scudetto ke-16 saat itu. Kini, 14 tahun berlalu, Ibrahimovic kembali dihadapkan pada situasi yang serupa, namun kali ini ia membela AC Milan. Rossoneri sedang menempati posisi teratas Serie A musim ini dengan 83 poin, unggul 2 angka dari Inter di posisi kedua. Milan akan berjumpa Sassuolo di pekan terakhir pada tanggal 22 Mei sementara Inter di hari yang sama akan menjamu Sampdoria. Mampukah Ibrahimovic menjaga keunggulan timnya saat ini di klasemen hingga laga usai? Maaf Real Madrid, Kylian Mbappe putuskan bertahan di PSG. Kylian Mbappe tidak bakal bergabung dengan Real Madrid atau klub lain musim depan. Striker 23 tahun Prancis itu, menurut Fabrizio Romano, telah memutuskan untuk bertahan di PSG. Kontrak Mbappe bersama PSG akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Mbappe dan PSG sudah menyepakati kontrak anyar. Menurut pakar transfer Eropa itu, kontrak baru Mbappe di PSG berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kedalaman skuad Liverpool musim ini terbukti sudah sangat baik. Jurgen Klopp bisa mencadangkan banyak pemain inti dan The Reds masih bisa meraih kemenangan dan main apik seperti biasanya. Teranyar, Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022, Liverpool membalikkan kedudukan untuk menundukkan Southampton dengan skor 2-1.
Pertandingan ini jadi panggung pertunjukan bagi mereka yang jarang bermain. Betapa tidak, Klopp membuat 9 perubahan dari starting 11 Liverpool ketika menundukkan Chelsea di final FA Cup akhir pekan lalu. Pertandingan itu berlangsung sampai adu penalti, wajar jika pemain Liverpool kelelahan. Menariknya, 9 perubahan dalam starting 11 tidak lantas mengurangi kekuatan Liverpool. The Reds masih menjaga level permainan yang tidak jauh berubah. Rotasi skuad seperti ini jadi bukti bahwa Liverpool terus berkembang beberapa tahun terakhir. 2-3 musim lalu, Liverpool tampak selalu kesulitan setiap kali mencadangkan pemain-pemain inti. Kini, hampir di setiap posisi di lapangan, Klopp punya 2 pilihan pemain dengan level yang tidak jauh berbeda. Akibatnya, dia pun merasa bersalah jika terus mencadangkan pemain yang layak mendapatkan menit bermain. Ini sebuah kejahatan, mencadangkan pemain. Saya minta maaf kepada semua orang. Saya sudah pernah mengatakan ini beberapa kali, kata Klopp di liverpoolfc.com. Sudah beberapa kali bertanya soal masalah line up, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada masalah. Saya punya opsi, jadi saya bisa mencoba ini dan itu. Kemenangan ini juga menjaga asa Liverpool meraih kuadruple. Musim ini musim istimewa bagi Liverpool. Mereka sudah menjuarai Piala FA dan Carabao Cup, serta masuk final Liga Champions dan masih bersaing di puncak Premier League. Hari ini kami bisa saja menurunkan line-up berbeda, tapi saya sangat suka line-up yang sekarang, permainan kami sangat-sangat bagus, sambung Klopp. Tentu sulit bagi mereka yang jarang bermain, karena itu saya mengharapkan mereka akan memberikan reaksi. Namun, yang mereka tunjukkan bukan hal normal, ini spesial. Apapun yang terjadi musim ini bisa terwujud karena tim kami sangat spesial. Bintang Real Madrid, Karim Benzema, telah kembali berlatih lebih awal, jelang final Liga Champions. Pemain internasional Prancis itu diberikan kesempatan untuk liburan lebih lama oleh pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti, jelang final Liga Champions pada tanggal 28 Mei tahun 2022. Benzema tidak masuk skuad Madrid untuk laga akhir pekan melawan Cadiz. Dikutip dari Football Espana, Ancelotti menyatakan Benzema tidak akan kembali untuk berlatih sampai besok. Namun, sang striker justru pamer foto di Instagram yang menunjukkan dia telah kembali ke pusat kebugaran, yang berada di rumahnya di ibu kota Spanyol. Ancelotti diharapkan bisa mendapatkan pemain kuncinya untuk pertandingan terakhir di La Liga Spanyol pada tanggal 20 Mei tahun 2022 melawan Real Betis. Real Madrid diizinkan untuk bertanding lebih awal akhir pekan ini. Benzema diprediksi bisa bertanding melawan tim asal Andalusia tersebut. Tapi Ancelotti masih khawatir dengan beban kerja berlebih top scorer timnya itu di final dan pertandingan Nations League UEFA bersama Prancis musim panas tahun ini. Ancelotti percaya diri kalau timnya akan diisi oleh semua pemainnya yang bugar untuk menghadapi Liverpool. Itu kabar baik soal skuad ini. Kami bukan hanya sekadar 11 pemain. Mereka Rodrigo dan Valverde, mungkin bisa jadi starter di Paris.